102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi ya pendengar semuanya dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih pendengar, Anis akan menemani kalian semuanya. Kali ini kita memasuki program dialog interaktif ya. Dan sudah hadir di studio kita kali ini ada narasumber kita dari Bea Cukai Madura, Bapak Zainul Arifin, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, dan juga ada dari bagian perekonomian dan SDA pendengar ya, Bapak Abdi Bari Salam, analis kebijakan muda. Selamat pagi Bapak. Oke, kembali lagi pendengar, kita akan membahas ya terkait DBHCHT, dan untuk tema kita pada hari ini adalah perencanaan DBHCHT tahun 2022. Oke, sebelumnya Anis akan serahkan ya materi awal ke Bapak Zainul Arifin. Silakan untuk penjelasannya. Terima kasih Mbak Anis. Pendengar Suara Sampang, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali berjumpa dengan kami dari Bea Cukai Madura. Pada kesempatan ini mungkin kembali mengingatkan terkait DBHCHT. Apa DBHCHT, nanti program-program apa yang dijalankan bersama DBHCHT. Maka sebelum kita bicara DBHCHT, apa sih DBHCHT ini ya? Jadi DBHCHT ini adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dan karena namanya cukai hasil tembakau, tidak terlepas dengan yang selama ini menjadi kinerja utama dari Bea Cukai Madura, yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor cukai. Kita kenal bahwasanya Madura ini merupakan salah satu lumbung tembakau nasional. Begitu besarnya potensi tembakau di Madura ini menuntut juga pertumbuhan industri hasil tembakau yang luar biasa. Di tengah pertumbuhan ini maka juga tidak terlepas dari kontribusi tembakau ini terhadap perekonomian secara nasional, baik itu dari sektor tenaga kerja, dari sektor industri, dan juga dari pengumpulan penerimaan negara melalui sektor cukai. Di tahun 2022 ini, ya, 2022 ini ditargetkan sektor cukai ini akan mendapatkan penerimaan negara ini sebesar hampir 400 miliar, Pak Anies. Ini mengalami peningkatan ya, luar biasa, 400 miliar. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya kita berhasil mengumpulkan sebesar 350 miliar. Ya. Dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Mbak Anies, di dalam salah satu pasalnya mengamanatkan bahwasanya 2% dari penerimaan cukai ini dikembalikan ke Pemda untuk dikelola. Dan inilah kemudian yang seterusnya nanti disebut sebagai dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi besarnya 2% dari cukai yang berhasil dikumpulkan itu dikembalikan ke daerah untuk dikelola daerah. Nah, peruntukannya secara garis besar ini memang ada 3 peruntukan ya, ada 3 bidang peruntukan. Yang pertama untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian yang kedua untuk kesehatan, dan yang ketiga untuk penegakan hukum. Kebetulan kali ini nanti saya ditemani oleh Pak Bari ya, nanti mungkin akan menjelaskan lebih lanjut terkait perencanaan program DBHCHT ini. Karena kebetulan untuk tahun 2022 ini ya, ini memang ada perubahan ya. Di awal tahun ini memang di bagian perekonomian yang ditunjuk untuk sebagai sekretariat koordinator pelaksana. Tapi mungkin nanti di semester kedua ini mungkin ada perubahan Pak Bari mungkin nanti. Tapi sebelum kita bahas ke perubahan, nanti perencanaan apa saja yang sudah direncanakan dari bagian perekonomian terkait DBHCHT. Tapi sebelum masuk ke situ, pendengar sekalian, ini perlu kami sampaikan bahwasanya DBHCHT tahun 2022 ini juga mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Karena cukainya penerimaan cukainya mengalami peningkatan, otomatis DBHCHT ini pun naik, Pak. Naik juga ya. Dan terkhusus untuk Kabupaten Sampang ini juga luar biasa ya. Karena kalau kita bicara di tahun 2021 kemarin, Kabupaten Sampang ini termasuk kabupaten yang paling aktif mengadakan sosialisasi di bidang penegakan hukum ini. Ya, hampir 200 titik kita bergerak di Kabupaten Sampang ini di tahun 2021. Dan insya Allah efeknya terasa di tahun ini. Akhirnya DBHCHT-nya naik ini, DBHCHT naik untuk Kabupaten Sampang ini. Ini kan cukainya naik ya Pak ya. Kira-kira ini karena sudah banyak yang legal atau emang produksi tembakaunya lebih banyak, atau dari apa nih? Kenaikan jumlah. Terus terang kita akui ya, ini memang membawa dampak yang cukup signifikan ya, hasil kita penegakan hukum kita di tahun 2021 kemarin.
Ini sebagai salah satu indikator ya. Indikatornya yang pertama jumlah pabrik yang mendaftar ke kita yang resmi, ya, itu meningkat. Oh, semakin banyak. Berarti semakin banyak yang ya. legal, ya. Ini berarti gambarannya semakin banyak dari pengusaha industri hasil tembakau yang pengen legal, yang pengen legal. Itu semakin bertambah itu. Kemudian indikator yang kedua itu tadi penerimaan cukai yang meningkat. Nah, kalau yang sebelumnya ini hanya sekitar 300-an, ya. Dari sebelumnya lagi kalau kita mau flashback ke belakang lagi di tahun 2020, kita dari 200 sekian miliar, di tahun 2021 300 sekian miliar, dan sekarang harapannya 400 miliar bisa tercapai. Ini suatu gambaran Mbak Anis bahwasanya tingkat kepatuhan masyarakat, tingkat keinginan masyarakat untuk bidang legal ini juga semakin meningkat gambaran semacam itu. Dan ini menjadi bukti juga bahwasanya sosialisasi 200 titik kemarin ternyata efektif, Pak Bari. Ya. Ada manfaatnya. Ada manfaat secara signifikan. Secara signifikan. Iya, dan mungkin dengan adanya banyak pabrik yang legal ini mungkin nanti banyak juga ya masyarakat yang mempunyai pekerjaan baru mungkin ya. Oke, selanjutnya untuk materi awal sudah cukup ya Pak ya? Dan selanjutnya langsung saja Anis pindah ini ya ke narasumber berikutnya, Bapak Abdi Bari Salam ya, dari bagian perekonomian dan SDA. Mungkin langsung aja untuk materi awalnya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami perlu jelaskan bahwa untuk tahun 2022 ini pemerintah Kabupaten Sampang menerima dana DBHJT ini sebesar kurang lebih 28 miliar. Atau untuk lebih tepatnya 28 miliar 291.190.000 rupiah. Nah, untuk peruntukannya seperti dijelaskan oleh dari Bapak dari Bea Cukai ini tadi, bahwa kita konsen untuk 3 bidang, yakni bidang Kesra, penegakan hukum, dan kesehatan. Namun dengan adanya Permenku yang baru, yakni yang mengatur tentang kegiatan DBHJT tahun 2022 nomor 215 itu, pemerintah Kabupaten Sampang diberi, atau pemerintah daerah diberi kebebasan, keleluasaan untuk bisa mengalihkan sebagian dari kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat maupun di penegakan hukum untuk bidang kesehatan ataupun kegiatan lain di luar kegiatan DBHJT yang merupakan prioritas dari kegiatan pemerintah Kabupaten Sampang. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya, dari perekonomian ini apa saja peruntukan DBHJT yang sudah diterima? Oke, siap. Untuk tahun 2022 ini sesuai dengan surat edaran Kemendagri yang baru, bagian perekonomian itu sebenarnya sudah tidak mengampu kegiatan DBHJT. Namun pemerintah Kabupaten Sampang lewat tim TAPD, yakni dari Bapeda dan BPKAD, tetap memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi sekretariat dan mengkoordinir dinas-dinas yang mengampu kegiatan DBHJT, sehingga kegiatan operasional kami ini diambilkan dari DAU seperti itu. Nah, untuk kegiatan sesuai dengan surat edaran Kemendagri yang baru, kegiatan kita ini, pemerintah Kabupaten Sampang ini, untuk kesejahteraan masyarakat itu 20% untuk peningkatan kualitas bahan baku. Kemudian untuk pembinaan lingkungan sosial, yakni meliputi BLT dan pelatihan keterampilan kerja. Untuk BLT sendiri itu yang pelatihan ini masuk peningkatan kualitas bahan baku, termasuk yang 20% itu. Untuk yang BLT itu seharusnya sebesar 30% gitu Pak. Namun karena sesuai dengan pengalaman tahun kemarin, karena kriteria yang bisa kita berikan BLT itu hanya buruh pabrik rokok, nah maka kita dialokasikan hanya sebesar 6% saja. 6. Kenapa itu Pak? Kok menurun? Tidak menurun, memang dialokasikan segitu, 6% saja. Sehingga sisanya kita alihkan untuk mendukung kegiatan di bidang kesehatan serta bidang kegiatan lain yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Sampang. Di antaranya untuk infrastruktur,
kemudian jam kesda, ya itu aja. Okay. Tapi perekonomian sendiri kan mengkoordinasikan ini ya. Okay, siap. Wilayah kan mengkoordinasikan Okay. beberapa OPD yang menerima ini ya. Oke, saya bentar. Jam kesda dan ini sertifikasi tanah pemerintah Kabupaten Sampang. Oh, itu juga termasuk dalam DBHCHT tahun ini ya. ya. Oke. Untuk tadi kan ada BLT yang 6% itu Pak ya. Untuk sejauh ini kira-kira berapa jumlah buruh tembakau buruh pabrik ya berarti yang di Bekasi ya. Buruh pabrik yang ada di Sampang sendiri berapa kira-kira jumlahnya? Kegiatan BLT ini sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa kegiatan BLT ini tahun 2022 dikoordinir oleh Dinas Sosial. Oke. Nah, Langsung Dinsos ya. ya Dinsos sesuai dengan Permenku yang baru bahwa sasaran dari BLT itu ada 3, yakni buruh pabrik rokok. Kalau dari berkaca dengan tahun 2021 itu sekitar 135 orang. Kemudian buruh tani tembakau. Kemudian yang ketiga adalah sasaran lain yang diprioritaskan oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Contohnya? Nah, nanti ini masih dirumuskan oleh Dinas Sosial, siapa saja yang akan menerima itu. Disesuaikan dengan kriteria mana yang sekiranya mendesak untuk diberikan BLT. Tapi untuk sampai dengan bulan Juni ini apakah sudah ada kisi-kisi yang akan menerima itu? Untuk yang BLT, ya ini selain buruh pabrik rokok ya, untuk buruh tani tembakau itu masih kita menunggu arahan dari pemerintah pusat, karena untuk tahun kemarin itu kriterianya sangat ketat, rigid sekali, sehingga di Kabupaten Sampang tidak ada yang masuk untuk kriteria itu. Nah, untuk iya. Nah, untuk yang ya ini data penerima non bansos PKH dan BPNT yang masuk dalam DTKS. Jadi selain penerima dana dan bansos BKH itu bisa masuk nanti. Oke. Tapi nanti semoga benar-benar tepat sasaran ya Pak ya. Karena nanti tentunya mereka membangun tim yang di situ akan memverifikasi dan memvalidasi data itu. Ya. Semoga saja nanti tidak benar-benar yang membutuhkan dan juga tepat sasaran juga. Oke, dan semoga nanti mungkin kalau dari pusat ada persyaratan yang lebih ketat. Nah, apakah dari daerah sendiri akan mensosialisasikannya kepada masyarakat? Misal kayak tadi buruh tani kan katanya ketat itunya dari pusat persyaratannya. Nah, apakah dari pihak Sampang sendiri nanti akan memberikan arahan kepada buruh taninya atau gimana? Pemerintah Kabupaten Sampang tetap akan memperjuangkan ya contohnya untuk tahun 2021 kemarin, meskipun kriterianya begitu ketat itu, kita tetap melakukan istilahnya komunikasi dengan pemerintah pusat agar itu bisa dilonggarkan. Namun sayangnya mereka tetap tidak mau membuat pernyataan secara tertulis. Sehingga kami secara hukum kami tetap berpedoman pada ketentuan yang secara tertulis itu yang ada. Tapi untuk ininya untuk bisa mendukung itu pemerintah Kabupaten Sampang tetap berusaha membantu. Oke, siap. Dan ini ada pertanyaan dulu Pak ya sebelum lanjut ke materi. Ada dari Eko di Camplong. Mau nanya, anggaran yang diterima dari DBHCHT 20M lebih. Lantas bagaimana peruntukan dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Sampang, khususnya para pekerja rokok dan pekerja atau buruh pabrik rokok? Tadi sempat dijelaskan sedikit, tapi mungkin bisa dijelaskan detail lagi, Pak. Siap. Secara detailnya bahwa 20% dari 28M itu untuk peningkatan kualitas bahan baku dan termasuk di dalamnya juga pelatihan kerja. Jadi yang 20% ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta DPM PTSP dan Naker. Okay. Kemudian untuk BLT ini dianggarkan, kalau di ininya kan 30% jatahnya, kita alokasikan hanya 6%, mengingat dari realisasi yang tahun kemarin bahwa buruh pabrik rokok di Sampang, buruh pabrik rokok legal ya, perlu digarisbawahi, rokok legal, bukan ilegal. Jadi buruh pabrik rokok legal yakni masyarakat Sampang yang ber-KTP Sampang yang bekerja sebagai buruh di pabrik rokok legal yang bersentuhan langsung dengan bidang produksi. Jadi kalau ada masyarakat Sampang juga yang bekerja di pabrik rokok legal tapi ada di bagian administrasi
atau di bagian security atau teknisi listrik itu tidak bisa menerima ini BLT ini. Nah, untuk yang sebagai gambaran untuk tahun 2021 itu kita sudah merealisasikan untuk 135 orang masyarakat berKTP Sampang yang bekerja di pabrik rokok legal, baik yang ada di Sampang, yakni ada 3 pabrik rokok legal di Sampang, bertempat di Camplong, kemudian di Banyuates, kemudian di Tambelangan. Kemudian sisanya masyarakat Sampang berKTP Sampang yang bekerja di pabrik rokok legal di Kabupaten Pamekasan. Oh gitu. Kalau di kabupaten lain apa dapat apa enggak? Maksudnya di daerah lain? Untuk KTP Sampang. Jadi untuk masyarakat Sampang yang bekerja di kabupaten lain, di pabrik rokok legal kabupaten lain, ini kita sifatnya menunggu informasi dari kabupaten lain. Jadi kan setiap kabupaten mengadakan pendataan. Nah, dari pendataan itu akan ditemukan ada enggak buruh pabrik rokok legal di daerah mereka itu yang berKTP Sampang. Nah, sementara untuk tahun 2021 kita hanya menerima data dari Kabupaten Pamekasan bahwa ada beberapa orang buruh pabrik rokok legal yang bekerja di Kabupaten Pamekasan. Nah, setelah kita lakukan verifikasi dan validasi serta komunikasi dengan buruh pabriknya, kita berhasil menjaring 4 orang. Jadi karena sebagian lagi ada sudah pindah KTP ke ini, waktu kita validasi mereka sudah pindah karena mereka mendengar Kabupaten Pamekasan akan ada BLT, mereka pindah duluan gitu loh. Jadi begitu kita validasi mereka sudah KTP Pamekasan. Kemudian beberapa lagi kita tidak berhasil menghubungi buruh pabrik yang bersangkutan karena dari pihak pabrikannya kurang komunikatif waktu kita ini ajak kerjasama untuk komunikasi dan sebagainya, mereka kurang terbuka. Jadi karena kendala itu kita hanya bisa menjaring 4 orang masyarakat berKTP Sampang yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok legal di Kabupaten Pamekasan. Sisanya di Sampang. Oke, siap. Atau mungkin tambahan juga ini ya, maksudnya ini kan kesejahteraan masyarakat, kan nggak cuma BLT, tadi ada bahan baku ini ya. Nah, mungkin untuk Pak Eko ini mungkin maksudnya bahan baku ini kan juga ada bantuan ya Pak ya, terkait dengan bahan baku yang bagus yang nantinya akan menghasilkan tembakau yang bagus pula berarti ya. Jadi nggak cuma BLT yang uang tunai misalnya ya, jadi ternyata ada juga bahan bakunya untuk tembakau, mulai dari terkait pembibitan, bantuan untuk pengolahan sawah dan sebagainya. Ya, itu kan juga cukup membantu. Dan untuk tahun ini ada untuk pelatihan keterampilan kerja. Jadi masyarakat Sampang yang mungkin belum punya pekerjaan, pengen membuka usaha baru, nanti bisa ikut mendaftar untuk pelatihan kerja ini di DPM PTSP dan Naker. Sebagian dananya itu dari DPHJHT. Kalau itu yang tadi yang pembinaan pekerja itu sekarang sudah terrealisasi atau belum Pak nih? Infonya untuk saat ini belum, karena kemarin kita kan untuk kegiatan DPHJT ini masih terlalu banyak perubahan di awal-awal tahun. Kita masih nunggu yang kemarin itu nunggu surat edaran Kemendagri apakah yang terbaru baru terbit sekitar bulan Mei. Kemudian kita lanjuti dengan MPAK 2. Baru tanggal 15 Juni kemarin MPAK 2 disahkan. Nah, bulan ini setelah tanggal 15 Juni itu kita mulai perencanaan dan ada perencanaan lagi sebenarnya dari pusat ada untuk pengisian RKP baru lagi, tapi kita sudah mulai berjalan dan akan segera direalisasikan. Tapi untuk informasi mungkin ya kepada pendengar semua ini, apakah itu secara terbuka, secara online atau gimana nantinya akan direalisasikan itu untuk tadi bantuan enggak, bukan keterampilan kerja. Mungkin ada info dulu. Untuk pelatihan keterampilan kerja dan keterampilan kerja bisa diakses di di dinasnya yang terkait langsung, DPM PTSP dan Naker. Nah, di sana biasanya sudah ada pelatihan kerja apa saja yang akan dilakukan. Mungkin ini informasi baru untuk para pendengar ya, silahkan nanti membuka di website DPM PTSP dan Naker. Atau langsung ke kantornya. Oke. Dan ini ada yang bertanya lagi, ada Sultan di Bahagia.
Mau nanya untuk DBHCHT di Kabupaten Sampang meningkat. Lantas barometernya apa saja yang dikatakan meningkat? Apakah konsumsi rokok ilegal yang meningkat atau bagaimana Bapak gitu? Tadi sempat ditanyain, dijelaskan lagi coba. Ya, baik, terima kasih Mas Sultan ya. Nah, Mas Sultan. Jadi mungkin ini perlu kita cermati bersama bahwasanya peran masyarakat untuk peningkatan DBHCHT ini luar biasa. Tapi tentu saja peran masyarakat yang kita maksudkan di sini adalah peran masyarakat yang dia mengkonsumsi rokok yang legal, yang resmi. Kalau dia mengkonsumsi rokok yang ilegal, bisa dipastikan bahwasanya tidak ada pendapatan negara yang masuk ke sana. Sehingga akhirnya juga DBHCHT juga tidak ada kontribusinya terhadap DBHCHT. Oleh karena itu, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sultan tadi, bahwasanya bagaimana masyarakat bisa berkontribusi terhadap peningkatan DBHCHT ini, ya tentu saja kontribusi masyarakat dengan mengkonsumsi rokok yang legal, yang resmi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga kami ingin sampaikan ke seluruh pendengar ya, bahwasanya kita dari Bea Cukai, dari teman-teman di Pemkab ini tidak bisa berjalan sendiri. Ya, tentu saja kontribusi masyarakat ini sangat kita perlukan. DBHCHT ini naik berkat siapa? Tidak lain dan tidak bukan berkat masyarakat, peran serta masyarakat. Oleh karena itu kemarin sosialisasi yang kami sampaikan secara masif di tahun 2021 itu kita rasakan saat ini dengan peningkatan DBHCHT ini. Artinya dengan DBHCHT ini tadi saya sampaikan indikatornya pendapatan kita naik, ya, penerimaan cukai kita naik. Kemudian juga banyak pabrik yang legal yang berdiri mendaftarkan ke kita, rame-rame mendaftarkan ke kita. Saat ini ya, yang kemarin yang posisi terakhir Mbak Anis ya, mungkin untuk seluruh pendengar ya, saat ini sudah terdaftar hampir 100 pabrik. Dari sebelumnya di tahun 2021 itu hanya sekitar 70-80 pabrik, sudah bertambah 20-an pabrik di seluruh Madura. Seluruh Madura ya. Kalau di Sampang tadi kebetulan masih stagnan Pak Bari, masih ada 3 saja ya. Tapi nanti ini tadi saya dengar juga rencana dari Kabupaten Sampang nanti ada rencana pendirian KIHT, mungkin nanti semakin menarik minat untuk teman-teman yang ingin berusaha secara legal untuk industri hasil tembakau ini mungkin bisa menarik minat di sana. Dan itu belum lagi nanti ini data yang terakhir kami dapatkan kemarin dari teman-teman yang di pelayanan masih ada sekitar 40-an yang ngantri untuk mendapatkan izin. Nah, ini artinya apa ya? Artinya apa? Nah, berlomba-lomba masyarakat sadar bahwasanya ternyata ilegal itu nggak enak. Ternyata ilegal itu bukan hanya mungkin merugikan masyarakat konsumen, tetapi ternyata juga nggak ada kontribusinya terhadap pembangunan. Oleh karena itu ini sekali lagi ya, kita dari Bea Cukai tidak bisa bekerja sendiri, dari Pemkab juga tidak bisa. Ini berkat dari seluruh lapisan masyarakat. Ya, bagaimana kita mengenali rokok yang mana akan kita konsumsi. Kemudian kita juga sadar bahwasanya ketika kita mengkonsumsi rokok yang legal, yang resmi, artinya bukan hanya untuk kita sendiri konsumsi, karena mungkin konsumsi rokok sama saja gitu, yang legal sama ilegal mungkin sama-sama asapnya juga keluar juga. Tetapi bedanya adalah bagaimana ketika itu kemudian ada sumbangsi kita terhadap pembangunan tadi yang disampaikan. Gitu Pak. Oke, menyambung mungkin ya. Jadi memang benar kata yang diucapkan oleh Pak Zainul tadi bahwa ini butuh peran serta dari masyarakat, terutama untuk masyarakat kita yang masih menjual rokok-rokok ilegal yang tidak berpita cukai dan sebagainya. Mohon untuk dihentikanlah. Karena kami waktu awal tahun pernah Pak sempat melakukan pengumpulan informasi yang kebetulan yang daerah yang kita sisir itu di daerah Torjun itu masih banyak ditemukan yang menjual ilegal ini. Jadi karena saat ini untuk penegakan kegiatan penegakan hukum di bidang DBHCHT ini sudah dikoordinir oleh Satpol PP dan rencananya dari mereka itu akan benar-benar melibatkan dari pihak-pihak APH sehingga akan dilakukan benar-benar penindakan sesuai sanksi yang ditentukan oleh ketentuan, sehingga untuk para penjual rokok ilegal atau pedagang kelontong dan sebagainya masih menjual rokok ilegal, sebelum itu terjadi, sebelum nanti kena sanksi, mohon
untuk segera dihentikan lah. Terutama untuk penjual yang kemarin sempat terjaring ya tahun 2021, kemudian sempat kami juga berikan sosialisasi waktu pengumpulan informasi, mohon tidak diulangi lagi di tahun 2022. Saja sudah tidak ada lagi nanti yang menjual yang ilegal ya. Oke, untuk Pak Bari sendiri ini untuk perekonomian sendiri, apakah tahun ini tuh ada untuk operasi bersama terkait rokok ilegal? Siap. Jadi perlu saya jelaskan tadi bahwa kegiatan tahun 2022 ini kalau bisa saya pisahkan itu bisa dipisahkan jadi dua, yakni di awal tahun dari awal bulan Januari sampai bulan Mei itu sebelum turun surat dari Kemendagri terkait pemetaan baru untuk OPD yang mengampu DPHJT itu. Jadi bagian perekonomian waktu itu masih sempat mengelola kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi OPD yang penerima DPHJT, kemudian pengumpulan informasi dan pemberantasan rokok ilegal. Namun yang sudah terrealisasi dari Januari sampai Mei itu, ya ini kegiatan koordinasinya itu, kemudian ditambah juga pengumpulan informasi yang seperti saya tadi ceritakan bahwa kita sempat turun ke daerah Torjun. Untuk yang pemberantasan rokok ilegal itu memang sengaja kami tidak realisasikan karena di awal tahun kita sudah memperoleh informasi bahwa itu akan dipindah ke Satpol PP. Jadi untuk menghindari kesulitan waktu pemindahan kita sengaja pending dulu sampai muncul surat edaran terbaru. Oke, dan mendengar semuanya ya, karena waktu yang sedikit ini mungkin langsung kesimpulan aja dari Pak Zainul Arifin dulu nih, silahkan untuk hari ini. Temanya Mbak Anis, pendengar Suara Sampang yang berbahagia, pagi hari ini kami dari Bea Cukai Madura ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian ya, mari kita tingkatkan perekonomian Kabupaten Sampang ya, atau dimanapun Anda berada, yaitu dengan cara peran bakti kita dengan mengkonsumsi rokok yang legal, membeli rokok yang ilegal, memperdagangkan rokok yang legal, hindari rokok ilegal. Ya, meskipun sama-sama rokok, tetapi di sana ada sumbangsih negara yang bisa Anda sampaikan. Ya, dalam satu batang rokok, ya, satu batang rokok pun itu sumbangsih terhadap negara luar biasa. Ya, oleh karena itu dengan mengkonsumsi rokok yang legal, ya, terutama nanti khususnya nanti akan bisa sampai kepada penerimaan negara berbentuk cukai yang nantinya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk DPHJT. Ya, baik itu nanti untuk kesehatan, untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan buruh, buruh tani, ya, buruh tani tembakau, juga untuk kesejahteraan kita semua. Semacam itu, Mas. Oke. Terima kasih. Kemudian Bapak Bari silahkan untuk kesimpulan hari ini. Dari pemerintah Kabupaten Sampang sangat mengharapkan peran serta dari masyarakat semuanya dari berbagai lapisan untuk bisa mendukung kegiatan DPHJT ini melalui jika ada namanya masukan yang membangun dan sebagainya bisa disampaikan kepada kami sebagai sekretariat DPHJT atau mungkin bisa juga langsung disampaikan ke dinas-dinasnya yang langsung mengelola dana DPHJT. Sebagai informasi bahwa tahun 2022 ini yang mengelola dana DPHJT yakni Dinas Pertanian yang berkaitan dengan kualitas bahan baku, kemudian Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, kemudian Dinas Diskopindak, Dinas Koperasi dan Perdagangan yang terkait dengan pembangunan KIHT, kemudian Dinas Sosial terkait dengan bantuan sosial, kemudian Dinas PUPR untuk yang kegiatan lain-lain yang terkait dengan infrastruktur, kemudian BPPKAD yang terkait dengan jam keseda dan sertifikasi, serta mana lagi? Sudah itu aja. Oke, siap. Terima kasih ya. Oh, serta Satpol PP. Oh iya. Dinas Satpol PP. Yang terpenting itu ya tahun ini ya, Satpol PP ya. Oke, sekian dulu ya pendengar ya perbincangan kita hari ini di Dialog Interaktif edisi hari Kamis pendengar ya. Dan terima kasih juga kepada dua narasumber kita hari ini, Bapak Zainul Arifin dari Bea Cukai Madura sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, dan juga ada dari bagian perekonomian dan SDA Kabupaten Sampang, Bapak Abdi Bari Salam sebagai analis kebijakan muda. Terima kasih banyak Pak ya untuk tema hari ini, materinya semoga bermanfaat bagi seluruh pendengar, dan lagi-lagi semoga semakin banyak ya pabrik-pabrik yang legal ya, tidak ada juga rokok ilegal ya yang dikonsumsi oleh masyarakat, karena nanti peruntukannya juga untuk
daerah dan masyarakat ya. Oke, dan pendengar, ini sudah waktunya Anis pamit ya, dan semoga tadi yang bertanya terjawab dengan jelas jawaban dari para narasumber. Oke, dan Anis yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ekonomi pariwisata.